Oke. Untuk yang pertama kita masuk ke aplikasi Winbox, setelah itu kita klik di bagian neighbor, setelah itu klik refresh. Di refresh nanti ada yang namanya MAC address, kita klik di bagian MAC address-nya sampai di bagian connect to berubah. Terus untuk login username-nya admin, passwordnya kita kosongkan saja, setelah itu klik connect. Setelah kita connect, langkah selanjutnya adalah kita memastikan konfigurasi mikrotik kita kosong, yaitu dengan cara yang pertama saya reset database username dulu, yaitu perintahnya adalah tools, terus kita cari user manager, database, terus ada perintah clear. Saya klik enter, saya klik Y. Nah, sekarang database username sudah kosong. Langkah selanjutnya adalah saya reset mikrotik dulu ke pengaturan awal, system reset configuration. Setelah itu klik no default configuration. Setelah itu pastikan di bagian no default configuration diklik, karena ini untuk memastikan konfigurasi mikrotik kita kembali ke 0. Setelah itu klik reset, yes. Mikrotik akan melakukan restart. Restart kira-kira sekitar setengah menit sampai dengan 1 menit. Nah, kita otomatis terhubung lagi. Setelah itu kita langkah yang pertama yaitu kita konfigurasi DHCP client. Jadi IP DHCP client kita tambahkan. Terus untuk interface-nya kita pilih Ether 1, oke. Searching bound. Nah, di sini parameter pengujiannya adalah pastikan di sini sudah mendapatkan IP address dan statusnya sudah bound, dan pastikan IP address formatnya adalah 172.16 sekian. Jangan sampai keliru ini ya. Kalau sudah selesai DHCP client, selanjutnya kita konfigurasi IP address. Di IP address ini yang kita konfigurasi DHCP client, tidak usah dihapus, kita biarkan saja. Kita tambahkan interface baru 192.168.100.1 saya ulangi lagi, 100.1 garis miring 25. Untuk prefixnya jangan lupa menggunakan prefix 25. Untuk interface-nya adalah Ether 2. Jadi Ether 2 interface-nya 192.168.100.1, prefixnya 25. Saya klik OK. Selanjutnya kita konfigurasikan IP WLAN 1 di 192.168.200.1/24. Untuk WLAN 1 prefixnya 24. Oke. Sudah selesai. Di sini merah karena interface WLAN masih belum kita nyalakan. Jadi tidak masalah itu. Terus selanjutnya kita konfigurasi firewall dulu. IP firewall. Terus kita masuk ke dalam menu NAT. Setelah itu kita tambahkan C-nya src NAT, out interface kita pilih Ether 1, action mask curate. Setelah itu klik OK. Kita tunggu dulu, kita pastikan LAN kita terhubung ke mikrotik dan mendapatkan IP address. Oh maaf, kita belum DHCP server ya. Kita setelah firewall tadi, kita lanjut ke DHCP server. IP DHCP server. Setelah itu di bagian DHCP setup, kita pilih interface-nya di Ether 2. Untuk Ether 2 DHCP server interface-nya mana tadi?
DHCP servernya interface Ether 2. Setelah itu kita klik next. Oh, kok besar. Sebentar, saya ulang. IP DHCP server, DHCP setup. Untuk interface-nya saya pilih Ether 2. Terus saya klik next. Untuk DHCP address space pastikan ini berupa network dan juga prefix. Ini sudah benar, saya klik next. Untuk gateway-nya juga pastikan sudah sesuai 100.1. Next. Untuk address to give out kita ubah karena kita menghendaki hanya ada 99 klien, maka di sini akhirnya kita hapus menjadi 100. Jadi 100.2 sampai dengan 100.100. Kalau sudah, klik next. Terus untuk DNS server ini bisa kita biarkan sesuai dengan DNS server yang diberikan oleh provider. Setelah itu kita klik next. Untuk list time-nya kita biarkan di 10 menit. Setelah itu next. Setelah itu selesai ini. Parameter kalau ini sudah selesai, kita cek komputer kita apakah sudah terhubung ke internet atau belum. Kalau dari indikator LAN saya ini masih belum dapat koneksi internet. Jadi saya cabut kabelannya dulu. Terus setelah itu saya tunggu 1 detik. Setelah itu saya pasang lagi. Nah, sekarang sudah ada koneksi internetnya. Saya coba di Google. Nah, koneksi internet saya sudah masuk di sini. Internetnya agak lemot ya. Oke, sudah masuk internetnya. Sekarang saya kembali lagi ke Mikrotik. Setelah konfigurasi DHCP server untuk Ether 2, sekarang saya konfigurasi DHCP server untuk WLAN 1. Saya klik di DHCP setup. Terus ini kita masuk ke dalam menu WLAN 1. Saya klik next. Di sini pastikan DHCP address space-nya adalah network dan juga prefix seperti tadi. Kita klik next. Untuk DHCP gateway-nya 192.168.200.1 ini adalah IP address dari WLAN 1. Kita klik next. Terus di sini 192.168.200.2. Terus ini juga sama. Nanti kita hanya menghendaki ada 99 klien. Jadi kita ganti menjadi 100. 192.168.200.2 sampai dengan 200.100. Setelah itu kita klik next. Untuk DNS servernya kita biarkan seperti ini, tidak apa-apa, sesuai dengan ISP, yang sesuai dengan yang diberikan oleh ISP. Saya klik next. Untuk list time saya klik next. Oke. Di sini merah karena interface wireless masih belum kita konfigurasi. Langkah selanjutnya saya konfigurasi NTP server. NTP server ada di sini, IP di sistem SNTP ada yang menggunakan SNTP, ada yang menggunakan NTP. Ini saya menggunakan SNTP, saya klik enable. Terus untuk primary dan secondary-nya saya cari di Google. NTP server Indonesia pool ntp.org, saya masuk. Nah, untuk servernya saya menggunakan server 0 dan server 1 ya. Ini saya copy dulu.
Terus saya paste di sini, paste. Terus saya cari yang kedua, copy. Ini bebas, pilih yang 1, 2, 3 ini bebas. Tapi pastikan kalian menggunakan NTP servernya Indonesia. Nah, setelah dipaste seperti ini, diklik apply. Nah, akan secara otomatis berubah ini. IP address-nya akan, domainnya, DNS-nya tadi akan berubah. Maaf, domainnya akan berubah menjadi IP address, dan ini sudah keluar aktif server, sudah terhubung, terus jamnya sudah terhubung. Sekarang saya klik OK. Jadi NTP servernya sudah selesai. Selanjutnya kita konfigurasi web proxy. Ada di IP, terus di web proxy saya klik enable, terus saya pilih case on disk. Untuk case administratornya, nah ini saya ganti menjadi nama kita, misalkan nama @rajasa.ac.id. Ini nanti kalian ganti dengan nama kalian ya, nama @rajasa.sch.id. Case administratornya sudah, setelah itu kita klik OK. Selanjutnya kita konfigurasi firewall. Di IP firewall, terus kita masuk di bagian filter rule, kita tambahkan rule baru. Untuk rule yang pertama ini kita akan melarang IP address komputer kita untuk terhubung untuk melakukan ping terhadap router dengan ketentuan chainnya forward. Untuk source addressnya 192.168.2 sampai 192.168. Maaf, ini 192.168.100.2 sampai dengan 192.168.100.50. Untuk source addressnya ini 192.168.100.2 sampai dengan 192.168.100.50. Protokol ICMP. Terus destinationnya kita tuliskan network. Maaf, untuk destination enggak ya, maaf, ini chainnya input, sorry. Untuk chainnya input, untuk source addressnya ini 192.168.100.2 sampai dengan 192.168.100.50. protokol ICMP, actionnya drop. Untuk rule ini saya klik OK. Untuk rule yang kedua, saya tambahkan baru di chainnya forward, karena kita di rule yang kedua ini, nanti kita akan menghalangi klien yang ada di Ether 2 agar tidak dapat melakukan ping ke klien di wireless. Jadi chain yang kita gunakan adalah forward. Untuk source addressnya 192.168.100.51 sampai dengan 192.168.100.100. Untuk destinationnya kita ganti dengan 192.168.200.0/24. Jadi ini adalah network dari WLAN 1. Untuk protokolnya adalah ICMP, forward, source, destination, ICMP. Terus setelah itu saya pilih drop. Jadi rule ini berfungsi untuk mencegah klien Ether 2 dari IP address 51 sampai dengan 100
mencegah agar klien tersebut tidak bisa ping ke WLAN 1, tidak bisa ping ke klien di WLAN 1 atau klien yang ada di handphone. Setelah itu saya klik OK. Nah, sekarang kita pengujian dari rule firewall ini. Untuk pengujiannya kita bisa buka cmd, command prompt. Terus untuk langkah yang pertama kita lihat komputer kita IP address-nya berapa. Jadi kita menggunakan perintah ipconfig. Nah, kita mendapatkan IP address 192.168.100.100. Kita ubah dulu IP address kita karena kita ingin menguji agar komputer kita tidak dapat ping ke router ya. Nanti kita akan ubah ke IP address yang kecil. Sekarang kita coba dulu, kita ping ke misalkan ke Ether 1 ya. IP router di Ether 1 ping 192.168.100.1. Ini harusnya masih bisa. Karena IP address komputer kita 100.100. Saya klik enter. Nah, ini masih bisa. Nah, sekarang saya ubah IP address saya secara manual. Network and Internet setting. Terus saya cari change adapter option. Network 31. Ini adalah interface saya yang terhubung ke Mikrotik. Setelah saya buka, saya klik properties. Terus saya masuk ke dalam menu Internet Protocol version 4. IP address-nya saya tulis manual ya. 192.168.100. Misalkan saya menggunakan IP 100.2. Subnet masknya, terus untuk gateway-nya 192.168.100.1. Maaf, ini salah pencet. Ini 255 tadi 0. Default gateway-nya 192.168.100.1. Untuk DNS servernya saya menggunakan 8888 saja, tidak apa-apa. Terus setelah itu saya klik OK. Kalau sudah, sekarang saya kembali ke cmd. Saya ping ke Google. Nah, ke Google masih bisa, artinya internet kita masih fungsi ya. Selanjutnya kita ping ke 192.168.100.1. Ini adalah IP dari router kita. Klik enter. Nah, kita sekarang sudah nggak bisa ping ke IP router kita. Oh ya, IP router kita itu selain 100.1 ada yang 200.1, yaitu IP di WLAN 1. Ini juga seharusnya nggak bisa. Nah, ini sudah benar nggak bisa. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi yang lain. Kita masuk ke Mikrotik. Selanjutnya kita konfigurasi agar klien kita nanti tidak dapat mengakses website linux.org. Caranya kita bisa memanfaatkan layer 7 protokol. Kita tambahkan. Misalkan contoh di sini saya menggunakan istilah blok Linux. Untuk blok Linux-nya saya kopas saja. Blok Linux regex-nya seperti ini. Setelah itu saya klik OK. Selanjutnya saya buat satu tambahan baru lagi. Blok MP3, MP3. Terus saya buat lagi blok MKV. Oke. Jadi 3 rule ini nanti kita akan melakukan blokir terhadap akses linux.org, blok file MKV dan blok MP3. Selanjutnya setelah buat layer 7-nya, kita masuk ke filter rule. Terus kita tambahkan
Oh ya, sebelum kita lanjut ke konfigurasi, sekarang saya coba dulu ya. Websitenya masih bisa diakses atau tidak. Jadi linux.org. Nah, linux.org masih bisa diakses ini. Sekarang kita blok. Kita blok. Di filter rule kita tambahkan untuk chainnya forward. Terus untuk out interface kita tambahkan saja, tidak apa-apa, di ether 1. Di bagian advance layer 7 protokol kita isi dengan blok Linux. Di action saya pilih drop. Jadi traffic yang akan melewati router yang keluar melalui ether 1 dengan kriteria di layer 7 protokol ini akan di drop. Saya klik OK. Saya buat lagi beberapa. Chain forward. Chain forward out interface ether 1 di advance layer 7 protokol ini blok MKV. Maaf, ini kepencet, saya hilangkan saja. Jadi layer 7 protokol blok MKV action drop. Yang ketiga terakhir chainnya juga forward, out interface-nya di ether 1 advance layer 7 protokol blok MP3 action drop. Oke. Kalau sudah, sekarang oh ya, ini tadi kita rule, setiap kali rule yang setelah kita buat di sini nanti byte-nya akan 0. Baru nanti ketika kita melakukan pengujian, terus setelah itu nanti rule kita memfilter sesuatu, maka akan keluar paketnya di sini. Jadi log paketnya akan keluar. Di sini contoh tadi kita melakukan pengujian ping, maka di sini bagian paket nanti akan bertambah terus. Nah, untuk selanjutnya kita coba pengujian blog website tadi ya. Jadi saya nyoba dulu. Jadi linux.org sekarang masih bisa mestinya. Nah, ini karena Chrome kita itu masih menyimpan case-nya. Jadi saya close dulu, saya buka tab baru, terus saya close dulu. Terus saya buka di CMD, saya tulis ipconfig spasi garis miring flushdns plus dns. Kalau sudah, saya coba lagi linux.org. Ini kadang-kadang masih masuk, jadi ini masih linux.org. Ini kadang-kadang masih masuk karena kadang-kadang case kita juga masih nyantol. Kalau kejadian sudah sampai seperti ini, kita buka di incognito saja. Incognito itu ada di mana ya? Biasanya menggunakan tombol di keyboard itu Ctrl Shift N. Tidak keluar. Kalau tidak keluar berarti di lambang browser kita yang ada di bawah. Nah, klik ada yang namanya incognito window. Karena di sini tidak menyimpan case. Jadi di sini saya tulis linux.org. Setelah itu saya klik enter. Nah, ini linux.org-nya sudah terblokir ya. Sekarang saya coba lagi, ini sudah terblokir. Saya buka tab baru. Selanjutnya saya coba buka. Untuk rule-nya sekarang saya disable dulu. Jadi kita buktikan apakah benar-benar linux.org. Nah, kalau sudah di disable maka akan keluar websitenya. Sekarang saya kembalikan, saya enable lagi. Jadi kalau memang kesulitan untuk melakukan blokir itu kadang-kadang masalah case, jadi pastikan clear browser dulu atau silahkan clear DNS di CMD. Untuk yang terakhir kalian juga bisa memanfaatkan incognito. Kalau sudah, saya close. Untuk pengujian yang 2-3 nanti kalian bisa nyari di internet, misalkan contoh indeks MP3 misalkan. Ini saya nyari
misalkan indeks mp3. Nah, ini coba kita download. Ini filenya mp3 ini. One Shot Lily. Kita coba lagi yang ini, musik Indo campur. Ini juga banyak sekali mp3. Saya coba klik yang paling kecil mana ya, ini. Nah, ini hanya loading aja, ini nggak jalan. Terus ini juga hanya loading karena nggak jalan. Terus kita lihat di firewallnya. Nah, ini yang blok mp3 tadi. Nah, sekarang counternya sudah jalan menjadi 2555B. Artinya rule ini sekarang sedang jalan. Untuk yang ping ke klien wireless, nanti kita baru bisa membuktikan kalau handphone kita sudah kalau Mikrotik kita sudah konfigurasi userman dan juga handphone kita sudah terhubung ke Mikrotik. Jadi saya close dulu. Saya kembali lagi ke Mikrotik. Terus selanjutnya kita akan membuat rule agar semua log kita tersimpan di dalam disk. Untuk yang sebelum terlihat di dalam disk itu nanti informasinya seperti ini. Jadi siapapun nanti yang akan mengakses, keluarnya seperti ini, tersimpan di dalam memori. Jadi saya akan membuat yang tersimpan di dalam disk. Sistem logging selanjutnya kita masuk ke IP firewall, terus masuk ke dalam menu filter, kita tambahkan baru. Untuk chainnya kita buat input, terus bagian actionnya kita masukkan ke dalam log, kita simpan dalam log. Lognya kita ganti Mikrotik akses. Jadi siapapun yang masuk ke Mikrotik nanti akan dimasukkan ke dalam log. Saya klik OK. Jadi log inputnya sudah. Terus saya lihat di bagian log. Nah, ini Mikrotik akses di input, tapi ini statusnya buffernya masih di dalam memori. Jadi saya ubah ke dalam disk. Saya masuk ke dalam sistem logging. Infonya saya buka, double klik, saya ganti menjadi disk. Oke. Nah, kalau sudah, nah sekarang aksesnya akan disimpan ke dalam disk. Kalau sudah selesai, saya lanjut lagi. Selanjutnya kita konfigurasi wireless, yaitu dengan masuk ke dalam menu wireless. Terus ini interface wirelessnya kita aktifkan. Setelah kita aktifkan, kita buka, terus masuk ke dalam menu wireless. Untuk modenya kita ubah menjadi AP Bridge. Terus untuk SSID nya saya ganti menjadi
nama @proxy ukk, nama bisa diisi dengan nama kalian. Setelah itu saya klik OK. Setelah itu saya konfigurasi hotspot jadi IP hotspot. Selanjutnya kita klik hotspot setup. Terus untuk hotspot interface-nya kita pilih WLAN 1, kita klik next. Local address network-nya 200.1 prefix 24. Next, untuk address pool-nya kita pastikan mulai dari 200.2 sampai dengan 200.100. Kalau di sini masih 254 maka kita ganti menjadi 100. Setelah itu saya klik next. Untuk sertifikatnya saya klik none saja, saya klik next. Untuk IP SMTP saya biarkan saja, next. Untuk DNS servernya saya ganti menjadi 888 atau sesuai dengan DNS server yang diberikan oleh provider, tidak apa-apa. Selanjutnya saya klik next. Untuk DNS name-nya saya ganti rajasa.rjs. Setelah itu saya klik next. Untuk hotspot username-nya default saya biarkan di admin dan kosong ini, next. Kalau sudah selesai seperti ini, sekarang saya masuk ke menu server profile. Jadi kita memastikan hotspot kita nanti akan terintegrasi dengan userman. Dengan cara ini kita lihat di bagian hotspot server atau hotspot, terus di sini profilnya hsproof 1, maka kita ubah di server profile dan hsproof 1. Setelah itu saya buka. Di sini yang perlu kita ubah adalah di bagian login, cookie-nya kita hilangkan. Jadi kita hanya menggunakan cap dan pub-nya ini saja. Terus di bagian radius kita klik use radius. Setelah itu kita klik OK. Dengan seperti ini maka hotspot kita akan terintegrasi dengan radio server. Nah, selanjutnya kita konfigurasi di radio server. Di menu radius ini kita tambahkan hotspot. Terus untuk addressnya saya tulis IP localhost 127.0.0.1 protokol UDP. Passwordnya saya isi 12345. Saya tampilkan dulu 12345. Kalau sudah baru saya klik OK. Kalau sudah seperti ini maka selanjutnya saya konfigurasi userman. Untuk konfigurasi userman kita bisa akses menggunakan browser dengan menuliskan IP address dari kita memasukkan IP address dari gateway kita, yaitu di 192.168.1/userman. Saya klik enter, login. Di sini saya masukkan dulu username-nya yaitu admin, passwordnya tidak ada. Setelah itu saya klik login. Setelah login saya konfigurasi di menu routers, saya tambahkan, saya add new. Untuk name-nya saya tulis admin saja. Untuk IP address-nya saya tulis IP localhost 127.0.0.1. Untuk secret-nya kita sesuaikan sama seperti yang ada di Mikrotik tadi ya, di radius tadi, yaitu 12345. Nah, kembali lagi. Jadi saya tulis 12345. Untuk time zone kita bisa menggunakan parent time zone atau bisa menambahkan ini +07. Terus setelah itu kita klik add. Kalau sudah selesai, sekarang kita masuk ke dalam menu user. Terus kita masuk ke dalam menu profile. Di dalam menu profile kita membuat satu limitasi dulu, add, terus klik new. Saya tulis menggunakan name-nya limit, tidak masalah. Untuk bandwidth-nya nggak saya atur, saya biarkan saja. Setelah di add, saya klik profile. Di profile saya tambahkan baru name-nya, misalkan profil hotspot. Saya klik create. Terus setelah itu di sini ada add new limitation. Saya klik, limitnya berdasarkan limit ini, berdasarkan limit yang sudah kita buat tadi. Terus untuk waktunya saya ubah
agar klien hanya bisa mengakses internet dari jam tertentu, yaitu jam 07.00 sampai dengan jam 16.00 sampai dengan jam 16. Setelah itu saya klik add. Kalau sudah seperti ini, terakhir kita masuk ke dalam menu user, terus kita add batch, yaitu kita membuat user banyak. Terus untuk user yang kita buat, kita akan membuat 20 user secara otomatis. Untuk prefixnya kita biarkan, lengthnya kita biarkan di 6, panjang karakter username-nya. Terus untuk passwordnya juga saya biarkan di 6 panjang karakternya. Setelah itu saya klik add, maka akan keluar otomatis 20 klien. Kalau sudah, saya close. Sekarang saya buka dari handphone. Saya akses dari handphone. Kita pastikan handphone kita sudah terhubung di userman. Kita masuk wifi nya. Terus tadi kita membuat wifi dengan nama @proxy_ukk tadi. Kalau sudah terhubung, saya klik sign in. Terus sign in-nya saya sesuaikan dengan user yang ada di Mikrotik tadi, D9 UMCH D9 UMCH MJB 8BC. Setelah itu saya klik connect. Nah, sekarang handphone saya sudah terhubung ke Mikrotik. Sekarang saya coba ke Google. Nah, internet saya sekarang sudah aktif. Kalau sudah selesai, sekarang kita coba lihat di bagian session. Nah, user ini sekarang sedang aktif, D9 UMCH. Terus untuk langkah yang terakhir, kita ping dari komputer ke klien wireless. Caranya seperti ini. Saya masuk ke dalam menu setting, terus di network. Nah, saya lihat IP handphone saya sekarang 200.100. Saya buka di CMD. Ping 192.168.200.100. Nah, ini saya masih bisa ping. Ctrl C, saya tulis IP config. Nah, karena saya IP-nya 100.2, maka 100.2 masih diperbolehkan untuk ping ke WLAN 1. Sekarang IP address-nya akan saya ubah. IP address-nya akan saya ubah menjadi di properties. Ini saya ganti menjadi misalkan 99 saja. 192.168.100.99. Saya klik OK. Oke. Close. Terus saya ping ke 192.168.200.100. Ini harusnya nggak bisa. Nah, sekarang sudah nggak bisa karena IP address saya tidak diizinkan untuk melakukan ping terhadap ping menuju wireless client atau di handphone saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.